Nama saya Ahmad Sabiq Ar-Rasyad. Saya pelajar di kelas 3 SMA. Pertanyaannya, Wow, pertanyaannya menarik nih teman-teman. Kira-kira Zakir Naik bakal jawab jujur gak ya? Oke, salam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di Rizan's Channel ya. Kali ini kita akan membahas ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik di acara safari dakwanya Zakir Naik. Oke lah, tanpa basa-basi langsung aja kita simak. halo, halo, Mic nombor. halo. Terdengarkah suara? Terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sabiq Ar-Rasyad. Saya pelajar di kelas 3 SMA. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim untuk meyakinkan non-muslim bahwa Islam adalah agama yang damai? Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The brother, his name is Sabiq. He's a student, and he's asking, what should we do? What should he do to help his non-Muslim friends to make them realize that Islam actually is a peaceful religion? The brother asked the question that what should he say to his non-Muslim friends to prove to them that Islam is a peaceful religion. I've given the talk on Islam's view on terrorism and jihad. I gave that talk in Bandung last Saturday, 1 week before. That video is also available on the YouTube. It's available in the social media. I've even given this talk, Islam the Solution to the Problems of Humanity. And there are many talks of mine which are there. If you give these video cassettes to them, there are books also. Inshallah, they will agree that Islam is a peaceful religion. And depending which religion they belong to, whether they're Christian, whether they're Hindu, you can also give them the talk on similarity between Islam and Christianity or similarity between Islam and Hinduism. Hope that answers the question. Ya, jadi ada seorang pelajar kelas 3 SMA, dia bertanya kepada Zakir Naik, apa yang bisa dia lakukan untuk meyakinkan temannya yang non-muslim bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Tapi alih-alih memberikan jawaban yang memuaskan, Zakir Naik malah merekomendasikan video-video ceramahnya yang ada di YouTube. Bahkan bukan hanya video, ada juga buku yang dia sarankan yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-temannya yang non-muslim supaya mereka ini mengerti bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Bahkan lebih jauh, si Zakir Naik ini juga mengatakan kalau Islam itu adalah solusi dari permasalahan kemanusiaan. Wow, kedengarannya manis sekali ya teman-teman ya perkataannya si Zakir Naik ini. Cuman pertanyaannya, apakah jawaban Zakir Naik ini bisa dipertanggungjawabkan atau hanya sekedar lip service ya? Walaupun faktanya belum tentu demikian. Nah, tentu supaya lebih valid harusnya ketika memberikan jawaban didukung dong dengan dalil-dalil yang kuat. Karena khawatirnya ntar malah berlawanan dengan dalil baik itu Quran ataupun hadis. Karena gini teman-teman, masalahnya ada hadis ya dari hadis riwayat Muslim yang mengatakan janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpas-pasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Waduh, ini dalilnya dari hadis riwayat Muslim nomor 2167 ya. Ini sahih loh ya, jangan bilang doif, ini sahih nih. Nah pertanyaannya, apakah ini layak disebut damai ya? Kenapa Yahudi dan Nasrani sebagai non-muslim malah didesak ke jalan yang paling sempit? Bahkan jangan memberi salam duluan kepada mereka. Waduh, coba dong muslim yang menonton video saya ini ya, dibantu jawab. Kenapa kok seperti itu sih ya? Bahkan bukan hanya itu saja teman-teman ya.
banyak juga di antara para ustadz-ustadz yang kondang nih ya, udah kondang nih, udah besar nih ustadz-ustadz ini. Mereka ceramah tapi jauh daripada kata damai bagi non-muslim. Nggak percaya? Saya nggak fitnah loh, ini saya ada buktinya ini. Langsung aja ya kita simak videonya seperti apa. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan. Ayo melaku-melaku. Nah, itu bahaya. Melaku-melaku itu bahaya. Apalagi kalau melaku-melaku nang tunjungan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non-muslim, itu tidak baik. Kenapa? Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, ya toh? Keluar dengan orang non-muslim. Nah, orang non-muslimnya ini kebetulan attitude-nya baik. Sampah dibuang di tempatnya, kemudian di parkiran, di lampu merah dia ngasih orang miskin, kemudian attitude-nya baik, cuma dia non-muslim, gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan. Kalau ada orang ngamen, dibuka tok, assalamualaikum, terus itu tuh. Nah, dalam hati jenengan akhirnya gini, wah, apian wong kafir tiba. Itu berarti turun iman kita sudah. Nah, begitu loh. Karena yang kita nilai dari apinya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu. Walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Lah itu tergerus iman kita itu kalau koncoan sama orang non muslim itu. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Satu saja, jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan, teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Ini Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Uji tidak sesuai agama. Saya lagi. Cabut. Mohon itu izinnya di studio alam harap dicabut kalau bisa. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama
Nah, jadi bagaimana nih setelah kita melihat ceramah dari para ustadz-ustadz kondang barusan? Waduh, kira-kira make sense gak ya dengan perkataan Zakir Naik tadi bahwa Islam adalah solusi dari permasalahan kemanusiaan? Make sense gak ya jika Islam disebut sebagai agama yang damai? Saya nggak menyimpulkan ya, silakan kalian sendiri yang memberikan tanggapan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.